Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratan mukarramin para jamaah baik yang di masjid maupun di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang ke-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran di dalam beribadah. Mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir Ramadan. Keluar Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Amin Allahumma. Para bapak saudara sekalian, malam ini kita akan membahas tentang mujalasatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, berbicara tentang teman, konco. Disebutkan oleh Al-Ma'mun bahwa al-ikhwan salasu tabaqat. Teman itu ada 3 macam. Tabaqatun kal wadai. Teman macam pertama seperti makanan. Wa tabaqatun kadawa. Ada teman yang seperti obat. Wa tabaqatun kada. Dan ada teman yang seperti penyakit. 3 macam teman ini. Teman yang pertama seperti makanan, la yustaghna anhu. Teman itu seperti makanan. Makanan ini kita tidak bisa lepas darinya. Artinya teman yang kita butuhkan, seperti kita membutuhkan makanan. Tipe yang kedua adalah teman yang seperti obat. Kita butuhkan sesekali atau satu saat saja. Kolo-kolo. Soalnya kak Bundino ngombe obat. Kolo-kolo. Ada teman yang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah watabaqatun kada. Ada teman seperti penyakit. Bagaimana itu? Layu dari ilahi abada. Kita tidak pernah membutuhkannya sama sekali. Maka hati-hati, jangan salah pilih teman. Ojo sampai pilih konco. Lek salah pilih konco, iso-iso dari stres. Saat ini kadang yang stres. Stres amargi corona, stres amargi dampak corona. Yo boleh jadi karena stres dengan gaya hidup. Gaya hidup. Belum itu katanya rumus fisika bahwa gaya itu berbanding lurus dengan beban. Maka tatkala hidupmu penuh beban, itu artinya uripmu kakean gaya. Maka terkadang orang itu susah bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi susahnya gara-gara gaya hidup. Lah yang seperti ini rentan ketularan teman. Maka itu tadi jangan salah pilih teman. Maka pilihlah teman yang soleh. Berteman dengan soleh ini termasuk komponen hati. Jadi orang duwe konco sing saleh, insyaallah gak gampang stres. Mulai Sunan Bonang dulu mengajarkan nopo kembang kepada kita, tombo ati iku limo sawarnane maca Al-Qur'an angan-angan sama nane kaping pindho salat wengi lakono
Gusti Allah yang bakani niki unen-unen ulangane Sunan Bonang. Ternyata di runut-runut niki berasal dari ulama-ulama dulu. Di dalam kitab Al-Azkar niki disebutkan Dawaul Qalbi Khamsatun tombak 5 itu di dalam kitab Al-Azkar dinisbatkan kepada Syekh Ibrahim Al-Khawas. Tapi saya cari di kitab yang lain namanya Sifatus Sofa itu disebutkan itu Yahya bin Mu'az yang memiliki kata-kata tersebut. Terus milik yang mana? Satu mengatakan ini adalah perkataan dari Ibrahim Al-Khawas, satunya perkataannya Yahya bin Mu'az. Maka saya cari tahunnya. Ternyata Syekh Ibrahim Al-Khawas itu wafatnya 291 Hijriah. Sementara Yahya bin Mu'ad wafatnya 258. Berarti sedisian Yahya bin Mu'ad. Maka dengan itu boleh jadi ini aslinya dari Yahya bin Mu'ad kemudian disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas. Siapapun pemilik asli dari tombol ati limo itu ternyata tombol ati limo itu kabeh limo ada di dalam bulan ini, bulan Ramadan. Satu nomor 2 baca Quran. Bukankah kita di bulan Ramadan lebih banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran? Apalagi musim corona sekarang pengalian. Kemudian yang kedua, sholat ini lakoran, sholat malam itu termasuk sholat tarawih, ini termasuk qiyamul lail. Ini sholat malam, itu pun ada di bulan Ramadan. Wong kan sholat kumpul sing paling sering niku nggih pas bulan Ramadan, kumpul di masjid sholat tarawih. Ya. Dan sing sholat itu insyaallah wong kan sholat. Lek gak sholat gak yo sholat. Kan berarti ini ada di bulan Ramadan yang nomor apa kudu wonten ingkang luwih. Ya wis luwih tok bulan Ramadan poso. Kemudian yang kelima zikir wati ingkang subuh. Dan itu pun juga ada di bulan Ramadan karena orang yang tak terbiasa bangun malam, dia bangun malam sahur. Mereka sahur luwih. Maka lima-limanya ada di bulan Ramadan. Mulai itu yang mana uang di bulan Ramadan kok sumpah, insya Allah di bulan lainnya tambah stres. Allah. Kabar yang terbaru tetangga desa kemarin ada pembunuhan, betul? Wow. Di Sembon. Kata yang Kesembon ya. Ada satu rumah ada kakek 2 cucu dibacok semua itu. Dan yang positif meninggal satu yang paling kecil 2 tahun, yang satu 9 tahun, yang satu kakeknya. Dan sekarang masih dalam perawatan. Punya usul ternyata orang stres. Orang stres. Ya Allah, maka ya kali itu jangan salah pilih. Konco itu ada telung macam sih lah. Orang konco sing model kaya panganan, orang sing model tombol, orang sing kaya penyakit. Maka jangan salah pilih. Maka mencari teman duduk itu ini disebutkan oleh Al-Faqih Abu Lais, dinukil dari Al-Hukama, orang-orang bijak zaman dulu. Ini dicantumkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Man jalasa ma'a samaniyati fi asnafin minan nas zadahu Allah samaniyata asyir. Barang siapa sing lungguh-lungguh karo 8 orang, maka dia akan ditambahi 8 perkara. Yang pertama, man jalasa ma'al-aghniya zadahullahu hubbud dunya wa raghba fiha. Sapa wonge sing kekancan karo wong sugih, maka Allah akan menambahkan di dalam hatinya hubbud dunya, urusan kerja. Yang kedua, waman jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang sering duduk sama orang-orang fakir, zadahullahu syukra wa ridha.
maka dia akan dikaruniai oleh Allah qanaah, gampang syukuri, duduk-duduk bersama orang fakir. Wa man jalasa sama sultan, barang siapa yang sering bergaul dengan sultan, dengan pejabat, penguasa, duwe kanca kok pejabat, zadahullahu kibra wa qasawatal qalbi, maka Allah akan menjadikan hatinya sifat sombong dan atos hati, angel kanda. Nah ini masalah bebekeng soalnya. Nomor selanjutnya manjal sama nisa, barang siapa yang banyak bergaul dengan perempuan-perempuan, zadahullahu jahla wasyahwah, ya, maka Allah akan menjadikan kebodohan dan syahwat. Jadi orang kok jagoan wong wedok kok senangnya awal gitu. Itu Allah akan menambahkan kebodohan dan menjadikan syahwat di dalam dirinya. Wa man jalasa ma'siyah, barang siapa yang sering bergaul sama anak kecil, duwe kanca anak cilik, zadahullahu allahu wal mizan, maka orang itu akan bertambah seneng tulen karo guyon. Wong iki duwe anak mesti layangan, ya kan? Kakean gaul karo anak cilik. Kemudian wawancara sama fusak, dan siapa yang sering bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang sering bermaksiat, zadahullahu jur'a al-dzunub, maka dia akan semakin berani untuk melakukan dosa wal ma'asi, dan melakukan maksiat-maksiat, wa tasrif fi taubah, dan dia akan semakin menunda-nunda taubatnya. Wa man jalasa ma'a shalihin, barang siapa yang duduk bersama orang-orang saleh, zadahullahu rahbah fi ta'at wa ijtinabal maharim, barang siapa yang duduk bersama orang saleh, wong kang saleh kumpulono, maka Allah akan menambahkan di dalam hatinya senang melakukan ketaatan dan menjauhi barang-barang yang haram. Dan yang ke-8, wa man jalasa ma'al ulama, barang siapa yang duduk bersama ulama, zadahullahu ilma wal wara, maka Allah akan menjadikannya, menambahkan di dalam hatinya ilmu dan wirai. Perawi kami dipunten Allah Subhanahu wa taala. Mula niku selektif. Kono kanca niku akeh, tapi sing didadek kanca raket itu sampai kudu pilih. Ya, pilih. Ada di media sosial itu beredar meme seperti ini. Teman itu adalah 1000 orang yang datang saat kamu senang. Pacar, sementara pacar adalah 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang tadi. Sahabat, siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah 1 orang yang selalu ada di saat 1000 orang melupakan kamu. Itu jenenge sahabat. Maka carilah sahabat sebagaimana sahabatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka konco di dalam bahasa Arab itu disebut dengan shodiq. Shodiq itu artinya teman. Dan shodiq ini terambil dari akar kata, atau dalam bahasa Arab itu istiqoq mustaq, dari kata yang pertama as-sidqu. As-sidqu itu artinya jujur, teman, api, ya, bisa dipercaya. Maka hubungan perkoncoan itu akan menjadi langgeng kalau memang ada unsur sidik di dalam diri teman. Shodiq itu juga diambil dari kata sodaqah. Sodaqah ini sedekah. Konco itu bakal langgeng mek akeh sodaqah. Nek ana konco medhit ndak medhot. Kan gitu. Itu namanya shodiq. Asilku. Ada teman kok gak jujur sering koro, ya gampang tukaran bedol, nggak lama. Maka as-shodiq itu akan menjadi shodiq beneran kalau dia ada unsur asilku was-shadaqah. Ambil dari kata as-sidq atau shodiq tadi. Maka dikatakan namanya teman itu teman yang sebenarnya, teman yang sesungguhnya. Shodiquka ini di dalam mahfudzat disebutkan
Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman itu adalah yang jujur padamu. Artinya lek awakmu iku api yo diwara api, lek elek yo diwara elek. Diwara elek. Itu namanya teman. La man saddaqaka, bukan teman yang terus-terusan membela kesalahanmu. Api diwara api, elek ya tetap api. Itu bukan teman namanya. Jadi teman itu yang jujur memberikan penilaian. Lek sampean bener ya didukung, lek keliru ya dielingne. Iku jenenge kanca sing temenanan. Sayyidina Umar bin Khattab pidato, kanca-kanca, lek aku keliru ya apa? Ono sing ngadong ya tak elingno. Lek perlu tak angkat pedang iki. Maka apa dikatakan oleh Sayyidina Umar? Alhamdulillah alladzi ja'ala fikum ashaba Muhammadin manilladzi idza ra'a minni amran yunkiruhu qawwamani. Maka dikatakan bahwa katanya Sayyidina Umar, alhamdulillah yang telah menjadikan di antara kalian itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tatkala melihat kesalahan ada pada diriku, dia mau meluruskanku, dia mau mengingatkanku. Jadi lek ono kanca kok negur sampean, jangan tersinggung, justru itulah teman yang sesungguhnya. Masih kaya-kaya nglarani ati karena wong dielingno biasa gak terima kan, gawe alasan tok. Wong jelas-jelas keliru gak gelem diklerokne ya. Maka itulah sebetulnya teman, dan teman seperti inilah ya yang akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Pesannya Abdullah ibnu Mas'ud, pengamal surat Waqiah, Abdullah ibnu Mas'ud di Tawassul itu. Beliau berkata, la alaika alla tashaba ahadan illa man a'anaka ala dzikrillah azza wa jalla. Ojo sampai sampean koncoan karo wong siji kejaba karo wong sing nulungi sampean eling nang ngersane Gusti Allah. Jangan kamu berteman dengan seseorang kecuali orang yang bisa membantumu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek pancen sampean duwe kanca sing model ngoten niku, dipesani oleh Sayyidina Umar, waduh, cekelen, eman-emanan duwe kanca ngoten niku. Ma u'tiya abdun ba'dal Islam khairan min akhin saleh. Tidak ada nikmat yang terbesar setelah kita diberikan Islam oleh Allah daripada teman yang soleh. Idza ra'a ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi. Kalau memang ada teman soleh kemudian ada hubungan baik dengan kita, maka hendaklah dijaga betul, kata Sayyidina Umar. Faqal lama tusibu dzalik, krana kanca sing model ngoten niku jumlahe gak akeh. Dijaga baik-baik hubungannya. Katanya Sayyidina Ali memberikan pesan kepada kita, alaikum bil ikhwan. Jagalah teman-teman baik kalian, teman konco-konco sing apik. Fa innahum uddatud dunya wa uddatul akhirah. Karena teman yang baik itu menjadi bekal menghadapi kesulitan di dunia dan bekal juga menghadapi kesulitan di akhirat. Ala tasma ila qauli ahlin nar fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidakkah engkau mendengar ucapannya orang-orang ahli neraka yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 100-101, fama lana min syafi'in, sayangnya kami tidak ada orang yang menolong kami, wala sadiqin hamim, dan kami tidak punya teman-teman dekat, teman-teman yang soleh yang bisa menolong kami. Ini kemudian diperjelas oleh hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Ini nanti diceritakan oleh baginda Rasul, tatkala di akhirat orang itu melewati sirat titian macam-macam. Ada yang kalbarkil khotif, cepatnya seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti numpak jaran sing paling banter. Ono sing luweh lemot dan seterusnya. Ada yang jatuh.
tatkala orang-orang mukmin itu sampai selamat dari titian itu, maka saat itulah kemudian mereka mencari teman-temannya. Koncoku itu nang di situ. Waduh, ciloko, lugur tiba. Maka dirasa Kanjeng Nabi, tidak ada orang yang menuntut haknya luweh nemen ngalahno wong nang koncone. Perhatiannya saat itu golek konco. Sampai-sampai orang yang telah selamat tadi dari titian sirat kemudian langsung meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, kula sakaken mesakne kanca kula niku Gusti kepreset ana ning neraka. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun. Mereka itu kanca-kanca kula Gusti, poso bareng kula, salate bareng kula, hajine bareng kula, waqiahan bareng kula. Lho kok gak ono kepreset rupane Duh Gusti ya napa Gusti? Tolong berikan aku izin untuk menolongnya. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya wis gak apa-apa tulungan. Akhriju man araftum. Teruskan Nabi, hatinya sahih. Jadi ini benar, ini betul-betul perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wis tokno wong sing kon kenal iku, wis tulungono. Lho kan penak. Dadi duwe kanca sing apik, kanca sing saleh niku penak. Ya Allah. Maka eman-eman kata Sayyidina Ali tadi, lek ana duwe kanca, cekelen temenanan. Kanca-kanca sing saleh, kanca-kanca sing sae. Ditolong satu, begitu ditolong itu bingung yang mau nolong. Kenapa? Wis gak pati kenal. Soalnya apa? Begitu nyemplung ning rokok mukanya gosong. Iki sapa iki? Ya wis iku tulungan. Kemudian ditolong. Karena ada yang nyemplung setengah betisnya, ada yang setengah lututnya saat itu, ada yang wis gosong. Kemudian ditolongi satu persatu oleh temannya ini. Kemudian si teman ini kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bi. Duh Gusti pun rampung kabeh, gak ono wong siji sing panjenengan perintahkan untuk dikeluarkan kecuali sudah kami keluarkan dari neraka. Artinya kabeh ditulungi kabeh. Niki lho manfaate lek duwe kanca sing saleh. Maka dari itu dieling-eling, diingat-ingat, teman itu ada 3 macam. Ada yang seperti makanan yang sangat kita butuhkan, ada yang seperti obat yang kadang-kadang kita butuhkan satu saat saja, tidak selamanya, dan ada yang seperti penyakit yang sama sekali tidak pernah membutuhkannya. Maka dari itu para rawuh kang kula dipun mulyani Allah Subhanahu wa taala, ya kula panjenengan ini kudu selektif menjadikan teman, siapa teman baik kita. Kalau belum punya ya golek kanca sing apik. Ngaji nggih ngoten niku, ngaji diperhatikan ngajinya. Jangan saben-saben wong mari ngono ngaji. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Ini berpesan, la tajlisu inda kulli alimin. Jangan kau duduk-duduk kepada sembarang orang alim. Pokoknya ilmu mari ngono melu ngaji. Ojo diperiksa. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kecuali ya ada 5 kecuali orang alim itu mengajak kamu dari 5 perkara menuju 5 perkara. Apa itu? Minasyakki ilal yakin. Orang alim tadi itu sampai ragu-ragu moro-moro ndadekno yakin. Lho ngene iku sampai ngaji. Sing nomor 2 wa minar riya ilal ikhlas. Yang bisa membawa sampean yang dulunya senang riya kemudian menjadi ikhlas. Kemudian wa minar raghbati ilar rahbah, yang dulunya kedunyan mari ngono bisa kemudian tersebut bisa mementingkan akhirat. Wa minal kibri ila tawadhu, dari takabur menjadi tawadhu.
Jadi lek ana wong ngaji kok ternyata kok tambah sombong, keliru guru. Soalnya gurune apa? Gurune YouTube, repot. Guru rata-rata wong sing megurune YouTube mesti sombong. Kan sering sombong. Umum kabeh dikira neraka kabeh. Awak dhewe sing swarga. Ini kan keliru guru ini model iki. Nah, kemudian wa minal adawah ilan nasihat, dari permusuhan menuju nasihat. Jadi jangan sampai kemudian meguru kok tambah jadi malah kita timbul permusuhan kepada orang lain. Mestinya tambah waras, kok tambah musuhi wong ya. Ngaji malah diajak musuhi wong, ini repot ya Allah. Para ingkang mulya, maka itu tidak hanya berlaku di dalam majelis pengajian seperti ini, berteman juga seperti itu, sampai bermedsos juga seperti itu. Bukankah sampean tergabung di grup di medsos itu, grup macam-macam? Ya sampean jangan bertahan kalau di grup itu ternyata grupnya itu kok bikin tambah sombong, bikin tambah riya, bikin tambah kedunyan. Itu jangan diikuti, ora ono gunane. Ya, di majelis manapun, jadi termasuk majelis online. Majelis apakah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ono majelis ngejak tukaran, media online, medsos, grup WA misalnya. Kok ndek isi tukaran, metu lha opo? Gak ono gunane, nggarai peteng atine ya ngejak tukaran. Ora usah ikut-ikut yang seperti itu. Opo meneh tambah ngladeni. Kalau sing bayar sampean lha opo ngono. Ati panas, pikiran panas, kalau sing bayar rugi karepe dhewe ya ora oleh ganjaran. Itu sia-sia. Maka ikutilah majelis-majelis, apakah majelis dunia nyata, majelis dunia maya, yang mengantarkan sampean dari 5 perkara menuju 5 perkara yang lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu majelis-majelis kita yang kita ikuti selama ini mengantarkan kepada al-murtadha ya. Pondok ini disebut dengan al-murtadha supaya jamaahnya, santrinya, alumninya, wali santrinya, semua jamaah itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampun niku mawon ingkang saged kula terangkan pepilun salah pating aku ngipapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo